Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwandi Irgantara dan selamat datang di Podcastir. Di kesempatan kali ini, gua mau menceritakan tentang kisah sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab, yang salah satu dari 4 khalifah ternama masa sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar pun terkenal dengan ketegasan dan kelembutan hatinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya ada nabi sesudahku, maka ia adalah Umar bin Khattab." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Umar bin Khattab yang awalnya membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kemudian masuk Islam. Umar yang dikenal sebagai orang yang keras, disegani dan ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surah Taha. Masuknya Umar bin Khattab menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di awal kenabiannya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abu Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dia baru menyadari kebodohan yang pernah dilakukan sebelum memeluk Islam. Yakni dikisahkan pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Umar bin Khattab sedang menangis, kemudian tertawa hampir bersamaan. Ketika ditanya apa gerangan yang menyebabkan demikian, Umar bin Khattab menjelaskan bahwa ia teringat keadaan dirinya di masa jahiliyah dulu. Kenapa ia menangis? Ia teringat ketika masa jahiliyahnya ia mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Terbayang olehnya seandainya saja anak perempuannya masih hidup, ia akan bisa bersama mereka dan akan mendapatkan cucu yang banyak dari mereka. Lantas yang membuat ia tertawa adalah ketika di masa jahiliyahnya itu, dia terbiasa membuat patung-patung berhala. Terkadang ia membuatnya dari gandum dan manisan. Akan tetapi ketika dilanda lapar atau musim paceklik, maka ia terpaksa mengambil bagian-bagian patung berhala tersebut kemudian memakannya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun turut tertawa. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Masa jahiliyah dikenal juga dengan masa kegelapan atau kebodohan, di mana akal dan hati nurani tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebut saja 2 hal yang membuat Umar bin Khattab menangis dan tertawa ketika mengingatnya. Pada masa jahiliyah, perempuan tidak mempunyai harga sama sekali. Bahkan memiliki anak perempuan adalah aib yang besar, karena dianggap tidak berguna, tidak bisa berperang dan tidak bisa mewariskan kejayaan serta kemuliaan. Bahkan perempuan dianggap sesuatu yang bisa diwariskan, tak ubahnya seperti barang atau benda mati belaka. Mengubur anak perempuan hidup-hidup sangatlah tidak manusiawi. Itu karenanya bisa disebut tipikal orang jahiliyah adalah tidak mempunyai hati nurani. Akal sehat pun seharusnya menolak akan hal ini, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Peristiwa kedua di mana Umar bin Khattab memakan Tuhannya yang ia buat sendiri. Jika akal sehat berfungsi sebagaimana mestinya, maka akal akan menolak Tuhan yang bisa dibuat dan dimakan, atau Tuhan yang bisa dibuat dan dihancurkan. Setelah Umar bin Khattab memeluk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah, ia menyesalinya ketika dengan bodohnya ia mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Karena itu ia menangis tak kala mengingat peristiwa tersebut.
Dan Umar bin Khattab menertawakan kebodohannya bagaimana bisa dulu ia membuat Tuhan yang ia sembah lalu memakannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Agung, dengan syariatnya yang dibawa melalui tangan Nabi Muhammad SAW telah mengeluarkan umat manusia dari kebodohan dan keprimitifan, serta mengajarkan kita untuk menggunakan hati nurani sebagaimana mestinya. Juga mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang manusiawi. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin itu dulu sepenggal kisah di kesempatan kali ini. Dan nantikan kisah-kisah selanjutnya hanya di channel Irwandi Irgantara. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Gua Irwandi Irgantara, sampai jumpa di Podcastir edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.